Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bertemu kembali dalam ibadah online dimanapun saudara berada. Biarlah hati kita melimpah dengan syukur dan kita mau menyembah Dia dengan segenap hati kita, sebab Tuhan adalah gembala kita. Kasih-Mu, hanya karena penyertaan-Mu kami ada. Biarlah Tuhan, apapun yang terjadi, biarlah kami percaya bahwa Engkau gembala kami yang baik. Lewat lembah kekelaman pun kami tidak akan takut, sebab Engkau yang selalu beserta kami, Tuhan. Biarlah setiap puji-pujian kami naikkan dengan segenap hati kami. Kau juga yang akan menyiapkan kami, Tuhan, untuk setiap kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan, setiap puji-pujian ini akan menjadi korban yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Sungguh Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Biarlah kita setia sampai akhir, dan Dia akan mengaruniakan kepada kita mahkota kehidupan. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Biarpun gunung-gunung beranjak, kasih Tuhan tidak akan pernah berubah bagi kita. Berangkat
Dia yang selalu setia bagi kita. Maukah hari ini kita berkata, sampai putih rambutku, sampai kututup usia, aku mau menyembah-Mu Tuhan, sebab aku ini adalah milik-Mu. Kau yang selalu setia.
Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan, sehingga aku boleh ada bersama-sama saudara-saudara yang lain untuk mengutamakan Engkau Tuhan. Di hari Sabat Tuhan, kami tidak bisa berkumpul bersama, namun kalau saat ini kami boleh berada bersama-sama mereka, Tuhan, kami bersyukur. Dan Tuhan juga yang akan menolong kami, memberi Tuhan nasihat, petuah yang harus kami jalani dalam hidup, menjalani hidup setiap hari. Bapak, berkati Tuhan yang akan membawakan firman Allah, agar boleh menjadi berkat firman Allah Tuhan yang akan diberitakan untuk kami. Terima kasih dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Kalau kita ada sebagaimana kita ada, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Dan kiranya kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita setiap hari tidak menjadi sia-sia. Puji Tuhan, selamat beribadah dimanapun saudara berada. Hari ini firman Tuhan berjudul dipelihara dalam kekuatan Allah. Ayat-ayat yang ditampilkan tidak semuanya akan saya bacakan, tetapi apa yang saya katakan itu ada ayatnya. Ya, jadi saya akan mengajak saudara mengingat kembali kisah yang pernah terjadi di masa lampau, yaitu tentang peristiwa air bah. Inilah kronologis peristiwa air bah. Ada ayat-ayat yang tertera di situ, saya tidak ucapkan. Seperti saudara tahu bahwa pada zaman itu orang-orang sudah rusak semua, menjalankan hidup yang rusak. Bumi sudah rusak benar. Dan Allah mendapati seorang yang berkenan di hatinya, yaitu Nabi Nuh. Sesudah dia menyelesaikan pekerjaannya, maka di Kejadian 7 Tuhan berkata, Nuh, 7 hari lagi akan terjadi yang aku sudah katakan. Aku akan mengirimkan hujan 40 hari 40 malam, lalu berikutnya semua makhluk hidup di bumi akan mati. Jadi sekarang itu 7 hari sebelum 40 hari 40 malam hujan turun, Tuhan menyuruh Nuh, istrinya itu menyiapkan diri. Pastilah karena Nuh udah mendengar tentang akan berakhirnya kehidupan di dunia sejak sebelumnya, ya, dan Tuhan berkata hanya 120 tahun lagi saja umur manusia dan lain sebagainya. Kemudian Nuh pasti berpikir bahwa semua yang bisa dibawa masuk ke bahtera itu harus disiapkan, sehingga 7 hari itu seperti pindah rumah, pindah tempat tinggal gitu ya, keluarga Nuh. Dan yang menakjubkan sekali adalah bahwa perintah yang Tuhan pernah berikan pada Nuh, yaitu bahwa Nuh harus nanti mengumpulkan binatang. Dan ini fenomena atau pemandangan yang ajaib, yaitu bagaimana binatang-binatang pada mulai 7 hari sebelum hujan turun itu mulailah ada binatang-binatang yang Tuhan janjikan akan datang pada Nuh. Sepasang datang berduyun-duyun. Itu sangat menakjubkan, ya. Tuhan sendiri mengirim binatang-binatang sepasang. Dan tentu harus ditempatkan oleh Nuh di mana tinggalnya. Ya, dan itu sudah diatur oleh Tuhan bahwa pada waktu dulu juga ketika membangun Tuhan memberikan hikmat itu untuk berpetak-petak, ya, bahtera itu berpetak-petak. Berikutnya kemudian benar-benar datang dari segala burung, segala jenis hewan, dari binatang melata di bumi, dari semuanya itu datang satu pasang kepada Nuh supaya terpelihara hidupnya. Dan itu benar-benar Nuh sampai, wah, saya pikir akan kaget banget ya. Mungkin ada binatang yang Nuh tidak pernah lihat, tapi datang sepasang, datang lagi sepasang. Menakjubkan sekali. Puji Tuhan. Apa yang diperintahkan Allah kepada Nuh, Nuh sanggup melakukannya, itu dikerjakan oleh Nuh. Tetapi apa yang tak sanggup Nuh lakukan, Tuhan yang mengerjakannya. Berikutnya, bagaimana sesudah itu
Tuhan menutup pintu bahtera di belakang Nuh. Tuhan yang menentukan segalanya, Tuhan yang mengendalikan. Tidak ada catatan tentang kemudi di bahtera. Jadi Tuhan sendiri yang menjadi jurumudi di bahtera itu. Puji Tuhan. Nah, pada waktu disuruh masuk dan dikunci pintunya oleh Tuhan sendiri, dan mulailah hujan turun serta air bah mulai memenuhi bumi, itu usia Nuh adalah 600 tahun, dan itu sudah masuk di bulan kedua, hari yang ke-17 bulan itu. Pada hari itulah terbelah segala mata air samudera raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit, dan turunlah hujan lebat 40 hari 40 malam lamanya. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. 5 bulan, ya, 5 bulan air itu berkuasa atas bumi. Air bah itu menutupi sampai ke gunung yang paling tinggi, itu masih kurang lebih 6 meter ke atasnya. Jadi kalau sekarang itu kan di bumi Mount Everest yang paling tinggi puncaknya, itu masih lebih 6 meter dari puncak yang paling tinggi, dari gunung paling tinggi di seluruh bumi. Sehingga mati segala yang ada nafas hidup di dalamnya, segala yang ada di darat. Demikian dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Nah, saudaraku, ini udah terjadi, ya. Lalu berikutnya adalah di pasal 8 bagaimana akhirnya terkandas di Gunung Ararat dan air menjadi surut. Itu 150 hari lagi. Jadi air mulai surut dan terkandas di Gunung Ararat itu, air belum surut sama sekali. Jadi masih berkurang. Makin surut air di bumi, demikian berkurang air itu sesudah 150 hari. Dalam bulan ke-7 pada hari yang 17 bulan itu terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10 pada tanggal 1 bulan itu tampaklah puncak-puncak gunung. Nah, jadi surut tapi yang kelihatan baru puncak gunung. Masih perlu waktu lama untuk menjadi surut. Berikutnya sesudah 40 hari kemudian, ketika sudah terkandas di Gunung Ararat, itu Nuh melepaskan burung gagak. Burung gagaknya pergi pulang, tidak mendapati tempat untuk bertengger. Berikutnya ditunggu lagi waktu, di burung merpati dilepaskan, sama merpati juga pergi pulang. Dan berikutnya 7 hari berikutnya merpati dilepaskan lagi. Apakah air sudah surut? Ternyata merpatinya belum bisa bertengger, tapi dia membawa satu helai daun said. Jadi udah ada pohon yang kelihatan, bukan hanya gunung, tapi pohonnya juga sudah mulai berdaun. Ya, mungkin pohon-pohon di puncak gunung yang mulai hidup. Dan berikutnya, sesudah begitu, ada waktu beberapa saat lagi, kemudian bumi mengering, dan akhirnya di pasal 8 ayat 13 sampai 19 dicatat di situ, waktu umur Nuh 601 tahun pada bulan kedua, pada hari ke-27 bulan itu, Tuhan menyuruh Nuh dan semua yang ada di bahtera keluar dari bahtera. Jadi Nuh dan keluarga dan semua binatang di lockdown oleh Tuhan di dalam bahtera. Benar-benar di lockdownnya itu nggak bisa kemana-mana, ya, hanya di dalam bahtera saja. Itu jumlahnya 1 tahun 10 hari. Jelas ya, waktu masuk umur Nuh 600 tahun, sekarang 601. Bulannya sama, bulan kedua. Tapi harinya hari ke-27 waktu disuruh keluar. Sedangkan waktu masuk hari ke-17. Pada waktu masuk dikunci, bukan masuk 7 hari pertama, bukan ya, sudah dikunci oleh Tuhan. 1 tahun 10 bulan. Nah, saudara juga mungkin sama ya. Sampai kapan sih pandemi ini, udah new normal, tapi kok kalau saya sih sering tiap hari dikirim oleh teman saya doa sepakat untuk bangsa, jadi selalu ada tambahan yang positif COVID.
Mungkin karena pemeriksaan ya, tes swabnya itu berjalan banyak. Pernah 2 hari lalu atau kapan itu pertambahannya 2.600 sekian. Dan suami saya bilang kemarinnya saya tidak baca, katanya 3.000 sekian hari kemarinnya. Jadi pertambahan yang positif COVID itu bertambah banyak di laporan-laporan resmi ya. Jadi saudara, mungkin ada yang mungkin sedikit terganggu sekarang ya, kok berkepanjangan, apalagi yang usia 65 tahun ke atas. Tadi Ibu Gembala mama saya baru bilang, mama nggak boleh masuk ke Jogja Department Store katanya ya. Sudah pakai masker, udah pakai segala macam, nggak boleh saudara, ditolak ya. Nanti kalau kebaktiannya juga tidak online, yang 65 tahun ke atas tidak boleh datang. Yang demam sedikit, yang batuk, yang flu, yang apa tidak boleh datang ibadah di gereja. Nah, piye gitu ya. Gimana atuh ini menikio-kio teuing gitu ya. Nah, kita lihat sekarang bagaimana dengan Nuh. Anaknya istrinya Sem, Ham, Yafet, 3 menantunya yang tidak disebutin namanya. Nyonya Ham, Nyonya Sem, Nyonya Yafet. Dan itu binatang, saudara. Ya. Binatang harus diurus. Tapi puji Tuhan banyak pekerjaan. Entah berapa jenis binatang yang harus diberi makan, yang harus diurus. Entah gimana ya tentang kotorannya dan sebagainya ya. Mungkin sudah disiapkan oleh Nuh ya. Saya kira Tuhan juga kasih inspirasi untuk Nuh punya saluran khusus untuk pembuangan. Jadi syukurlah buat Nuh, istrinya, Sem, Ham, Yafet bersama istri-istri itu ada kerjaan. Bagaimana dengan Nuh dan keluarga dan segala binatang di Bahtera? Kalau kita lihat di mulai kejadian 7 ayat 17, 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi, air itu naik dan mengangkat Bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi. Air naik, banjir atau air bah naik, itu tetap Bahtera tidak dihempaskan oleh air. Haleluya. Itu Bahtera tetap di atas permukaan air. Haleluya. Aku cakap menanggung segala sesuatu di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara boleh sampai hari ini sehat pun, keluarga kita, orang-orang di pekerjaan kita, semua sehat, satu kantor semua sehat. Itu kekuatan Allah yang sudah memelihara saudara dan saya. Kekuatan Allah yang sudah memelihara tim kita. Haleluya, puji Tuhan. Keselamatan dan kenyamanan terjadi karena Nuh percaya akan perintah Tuhan dan setiap perkataan Tuhan itu benar-benar dia percayai. Dalam pimpinan Tuhan ada keselamatan. Dalam pimpinan Tuhan ada keamanan. Dalam pimpinan Tuhan akan terpelihara dengan sempurna. Haleluya. Di Kejadian 6 ayat 22 ditulis oleh Tuhan sendiri bahwa Nuh itu melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Keselamatan, ketahanan Bahtera, keseimbangan Bahtera terjadi karena apa? Ukurannya persis seperti yang Tuhan berikan. Dan menurut beberapa catatan yang pernah saya baca, kapal Titanic juga sama ukurannya, maksudnya proporsional, perbandingannya panjang, lebar, tingginya itu seperti itu. Tetapi kenapa Titanic kok baru berlayar 2 jam, kurang lebih ya kalau nggak salah, itu kok kena karang dan terbelah 2 dan akhirnya binasa. Semua penumpangnya hampir binasa kecuali beberapa orang tertolong. Hancur. Kenapa? Karena saya juga membaca beberapa catatan di lambung, di bagian perut, di bagian dasar dan perut atau tingkat kedua ya. Kalau Bahtera Nuh kan tiga tingkat. Ini di lambung kapal Titanic itu ditemukan kadar apa ya? Saya tidak berani mengucapkannya. Entah apa.
magnesium atau apa yang tidak sesuai dengan rencana semula. Jadi di blueprintnya itu bahannya itu paling bagus untuk tahan air, tahan goncangan, tahan benturan. Tetapi waktu diselidiki di bekas-bekas itunya, ternyata dikurangi beberapa materi untuk menjaga ketahanan itu dikurangi. Ada korupsi. Tetapi lihatlah Nuh dibuat seperti tepat, ya. Kebutuhan hidup tersedia karena perintah untuk mengumpulkan semua yang dapat dimakan oleh manusia dan binatang juga dikerjakan dengan tepat. Ketemu apa aja untuk makanan binatang disimpan, ketemu lagi simpan. Itu disimpannya berapa lama entah. Tapi itu bisa bertahan sampai pada hari Tuhan menyuruh ke Batra, suruh masukkan semuanya bahan makanan yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Puji Tuhan. Kejadian 6 ayat 21, dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Itu disuruh Tuhan, dan itu menjamin ketahanan pangan. Sekarang ini lagi digencarkan ketahanan pangan nasional. Dan saudara-saudara diajar untuk punya kebun sendiri. Kalau kita mau berprakarsa katanya, sekarang itu kita diajar berkebun sendiri. Nanti kita bisa makan dari hasil tanah sendiri, sehingga waktu ada kesusahan karena kita harus bisa membeli dan menjual karena bergabung dengan orang-orang yang Tuhan tidak berkenan, kita sudah bisa mandiri. Ada lulusan murid sekolah Alkitab yang membagi share ke kami, ya, bahwa dia sudah ikut dalam ketahanan pangan nasional ini untuk membuka lahan-lahan pembibitan, penyemaian, dan juga untuk menjangkau hasil yang maksimal, ya, untuk daerah-daerah sekeliling bisa tercapai kebutuhan pangannya secara baik dan murah. Lalu Nuh melakukan segala, di pasal 7 juga sama, lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Jadi saya mencatat di situ bukti iman, bukti kita percaya Yesus, bukti saya adalah pengikut Yesus. Kepercayaan penuh yang disertai usaha maksimal setepat-tepatnya semua ketetapan Tuhan. Dicatat lagi dalam Kejadian 8 ayat 18 sampai 20, ketika air itu makin bertambah-tambah naik dengan hebatnya atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air. Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi, dan ditutupnyalah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit sampai 15 hasta di atasnya, bertambah-tambah air itu sehingga gunung-gunung ditutupinya. Tapi puji Tuhan, tidak ada yang mencelakakan bahtera dan orang-orang yang ada di dalamnya. Baik kekuatan alam, kekuatan apapun, kalau sekarang kekuatan rudal mungkin, kekuatan senjata kimia mungkin, kekuatan uang mungkin, ya, kekuatan iklan-iklan, promosi-promosi, tidak akan mencelakakan atau bahkan kuasa jahat sekalipun. 1 Yohanes 5 ayat 18, si jahat tidak bisa menjamah sebab anak Allah melindunginya. Kekuatan Allah menjadi perlindungan, pemeliharaan. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah bahtera Nuh dipelihara oleh kekuatan Allah. Saudara bersyukur, kurang bersyukur, sedikit ngomel, banyak berbantah-bantah, tapi harusnya kita mengakui kekuatan Allah lah yang sudah memelihara hidup saudara dan saya sampai hari ini. Kekuatan Allah lah yang sudah memelihara perusahaan saudara, instansi yang saudara pimpin, jemaat yang ada bersama-sama di GPD Cigeneng sudah dipelihara oleh kekuatan Allah. Dan seharusnya berhenti kita dari mengomel, dari bersungut-sungut, dari menjelekan ini dan itu, karena kekuatan Allah sudah memelihara kita. Sekarang ada break sebentar untuk melihat video yang sudah dipersiapkan. Kita lihat video ini sebentar. Ini ada sebuah tangki yang membawa minyak terguling, dan orang-orang mengambil tumpahan minyak, tapi tiba-tiba tangki itu meledak sehingga puluhan orang tersambar api dengan begitu cepat dalam hitungan detik. Dan kalau ada suaranya sih suara jeritan-jeritan.
Jadi saudara, lihatlah. Sepertinya ini keberuntungan ya. Minyak gitu, gratis. Dan itu juga nolongin sih. Jadi kalau penduduk ada yang tumpahan minyak, itu nolongin juga ya untuk pembersihannya. Tapi hati-hati. Apakah kita mengerjakannya bersama Tuhan atau tidak? Lihatlah. Sepertinya kan semua senang bawa-bawa ember. Untung aja yang tadi dekat video itu belum nyampe tuh yang baju biru ya. Hanya hitungan detik nyawanya bisa hilang atau sengsara seumur hidup dengan terbakarnya badan. Mengerikan banget ya. Bahwa dalam hitungan detik puluhan manusia yang tadinya happy-happy bawa ember, mungkin ada yang udah keberapa kali ngambil, belum tentu semuanya baru pertama kali, mungkin ada yang udah bolak-balik entah keberapa kali ya. Tiba-tiba maut menyergap, kesusahan menyergap. Mereka nggak nyangka bahwa si tangki ini akan meledak. Saya juga pernah membaca satu berita atau mendengar di TV, ada rumah kebakaran. Terus orang-orang kan sibuk biasanya kalau ada apa juga suka ributnya ngumpul. Bukan untuk apa-apa, hanya nonton. Nah kebetulan ada satu bapak sama anak laki-laki yang umurnya sekitar ya anak SD lah. Datang lihat nonton itu kebakaran. Penghuni rumah yang kebakaran itu nggak ada yang celaka, semua bisa selamat karena cepat ya, mereka lari cepat pertolongan. Dan yang nonton ini tidak sadar bahwa rumah itu bisa meledak. Tiba-tiba meledak dan yang kena adalah bukan yang punya rumah yang kebakaran, yang nonton si bapak dan satu anaknya laki-laki itu kebakaran dan meninggal saat itu juga. Saudara, kalau bukan karena kekuatan Allah, mungkin saja fisik kita juga akan rusak entah oleh apa. Bahkan oleh salahnya obat, salahnya pengobatan dokter. Bisa oleh karena apapun juga. Tetapi kalau saudara bisa sehat sampai hari ini, kekuatan Allah yang sudah memelihara saudara dan saya. Adakah ucapan syukur yang besar di dalam hati kita? 1 Petrus 1 ayat 5. Kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Jadi orang-orang yang dipelihara oleh kekuatan Allah itu karena punya iman. Iman kepada firman Tuhan ya. Sepatutnya ucapan syukur kita melimpah. Kita dipelihara oleh kekuatan Allah. Firman yang kita pegang teguh dengan penuh penyerahan, firman itu berkuasa menyelamatkan. Yakobus dikatakan 1 ayat 21, buang segala yang kotor dan jahat yang begitu banyak, terima dengan lemah lembut firman yang tertanam di hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Kesusahan, kebingungan, amarah, pemberontakan terjadi karena kita tidak mengerti maksud Tuhan. Mengapa tidak mengerti? Karena kita ini Yakobus 1 ayat 21 ya. Yang ya itu menyelamatkan juga. Dan saudara, kita mendapat banyak kesusahan, tiba-tiba marah karena situasi kondisi. Kenapa? Karena kita nggak mengerti maksud Tuhan ya. Orang yang mencari Tuhan itu akan mengerti segala sesuatu. Itu ada ayatnya di Amsal pasal 28 ayat 5. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Tadi, buang semua yang jahat, semua yang kotor, semua hal yang memusingkan kepala kita. Kita pegang firman Tuhan dari sejak awal. Saya sudah apalagi dalam soal keuangan perpuluhan. Ada banyak YouTube yang membuat goncang banyak anak Tuhan tentang perpuluhan apalagi. Tapi kalau saya pegangnya apa? Firman Tuhan. Di perjanjian lama jelas kenapa harus ada perpuluhan, karena ada satu kaum, yaitu kaum Lewi yang tidak punya tanah pusaka, dan mereka harus dapat itu. Jadi tidak tergoncang hati saya, karena saya pegangnya firman Tuhan. Perjanjian lama, perjanjian baru, itu kalau yang diulangan kok bisa dimakan rame-rame, itu hanya sekali aja kejadiannya, insidentil, bukan seterusnya ya. Puji Tuhan. Nah sekarang kita sebagai seorang yang menjadi atasan, seorang yang memiliki satu usaha, memiliki apapun juga yang bisa masih menghasilkan sampai hari ini, bagaimana? Apakah karena ada
alasan pribadi mau menguntungkan diri sendiri lalu memotong aja gaji para karyawan dengan alasan kamu harus ngerti ya ini pandemi. Padahal kalau kita hitung secara jujur, kita masih punya banyak keuntungan. Bukan saja dari usaha yang dikelola itu, tetapi dari usaha sebelumnya. Apakah kita sudah berdoa sebagai anak Tuhan, para pemimpin yang memberi imbalan kepada karyawannya? Atau karena pengen mencari keuntungan yang lebih sehingga potong aja dah. Alasannya ada kok sekarang mah, semua juga motong. Kenapa kita sebagai anak Tuhan tidak berdoa lebih dulu? Kenapa kita sebagai orang percaya tidak berdoa dulu? Malah justru mungkin sebagai para pemimpin harus memberi imbalan tambahan. Karena karyawan sekarang saudara bekerjanya lebih berat, misalnya kuotanya jadi lebih terkuras karena harus memakai banyak untuk persoalan-persoalan online dan sebagainya. Jadi kita sebagai anak Tuhan jangan ikut dunia untuk apapun juga. Berdoa. Siapa tahu kita harus malah menambah kepada beberapa orang yang Tuhan memang pertetapkan untuk menjadi bagian dari perusahaan kita. Bagian dari tim sukses kita. Bagian dari orang-orang yang memang mendukung kita. Sebagai bawahan, jangan menjadi alasan untuk kita bekerja asal-asalan. Untuk kita kemudian tidak tertib alasannya pandemi dan sebagainya. Untuk mengeluh, untuk protes dan segalanya. Sebagai apapun kita, biarlah kita akan mencari Tuhan. Ya, karena tadi orang yang mencari Tuhan itu akan mengerti segala sesuatu. Yohanes 14 ayat 25-26, Roh Kudus akan terus mengingatkan firman dan mengajarkan segala sesuatu juga. Jadi saudara cari apa? Cari Tuhan tiap hari itu atau cari Kang Tau? Cari berkat Tuhan, bukan Tuhan. Cari apa lagi? Cari mujizat yang bisa dilakukan Tuhan, tapi bukan Tuhannya. Itu yang membuat kita bingung, itu yang membuat kita jadi tambah pelit, itu yang membuat kita jadi tidak melakukan firman dengan alasan pandemi. Justru kesempatan ini adalah kesempatan menguji apakah saudara bisa. Kalau dituntut Tuhan berjalan 1 mil, mau nggak berjalan 2 mil? Ya, kalau bagi saya supaya bisa memenuhi hukum itu, saya sudah lama melakukannya. Perpuluhan, lalu sisa dari yang sudah dikurangi perpuluhan itu saya simpan untuk Tuhan, baik melalui persembahan di gereja. Kadang-kadang kalau Tuhan gerakan 1/10 lagi untuk hal yang lain. Kita bisa melakukannya oleh kekuatan dari Allah yang memelihara hati kita dari keserakahan, memelihara hati kita dari keinginan beli ini beli itu. Sekarang belinya gampang, pandemi gini gampang belinya, online beli apa juga. Beli apapun bisa online kemarin ini karena tanggal 7 bulan 7. Jadi saya beli koyo juga online saudara ya. Karena ada katanya bonus dari anak-anak gitu ya. Ya udah ikut beli online. Beli koyo saudara online saya baru pertama kali. Puji Tuhan, lebih gampang. Cari Tuhan sama ia berkenan pun ditemui. Cari Tuhan dan kekuatannya. Kekuatannya dari mana? Firman Tuhan. Setiap Tuhan berkata pasti terjadi. Jadi kekuatannya itu dari firman Tuhan, ya. Biarlah bergirang dan bersukacita karena engkau orang yang mencari engkau. Jadi saudara yang mencari Tuhan akan punya sukacita tersendiri, bukan karena apa, tapi karena Tuhan. Dan yang paling penting adalah Tuhan. Yang paling nikmat adalah bersama Tuhan. Yang paling nikmat adalah firman Tuhan. Sehingga kita tidak boros, ya. Selalu grab food atau apa food ya yang cepat-cepat dengan alasan pandemi. Tapi justru dengan adanya pandemi kita semakin mencari ide dari Tuhan dan kita bisa lebih hemat dalam segala hal dengan tujuan siapa tahu ada banyak orang yang harus saya tolong pada hari ini, pada pekan ini. Tuhan memberkati, kita dipelihara oleh kekuatan Allah. Tapi kekuatan itu karena iman. Iman datang dari mana? Dari firman. Kiranya firman Tuhan menjadi makanan kita tiap hari, melebihi makanan yang lain. Kita mau makan, kita baca firman, kita ingat firman, kita renungkan firman, kita nyanyikan ayat-ayat firman. Kita akan masuk dalam doa. Saudara yang bisa bersimpuh boleh bersimpuh, saudara yang mau duduk silakan. Bebas, sudah mau berdiri dan sebagainya. Kita nyanyikan lagu.
Tuhan ada dan Dia tahu persis keadaan kita. Mari kita mengaku kalau yang kita cari kadang-kadang bukan Tuhan. Kalau yang kita cari adalah berkat-berkat Tuhan. Kalau yang kita cari adalah mujizat-mujizatnya saja, dan kita tidak mempedulikan perasaan Tuhan. Tuhan berbicara, kita abaikan. Tuhan mengetuk di pintu hati kita. Kita sibuk sehingga kita mengabaikannya. Kita akui itu. Dan kita mau menyerahkan hidup hanya ke dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Dalam hadirat Tuhan, sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Ampunilah kami Tuhan, ampunilah umat-Mu yang terlalu sibuk mencari berkat-berkat-Mu sehingga mengabaikan perintah-perintah-Mu, sampai tidak peduli ketika Engkau berbisik menyatakan isi hati-Mu Tuhan. Mujizat perubahan hati, mujizat perubahan pikiran, itulah yang kami rindukan lebih dahulu Bapa. Biarlah mulai hari ini dan selamanya kami akan mengutamakan mencari Engkau, mencari kerajaan-Mu dan kebenaran-Nya, supaya kami bisa mengerti segala sesuatu. Roh Kudus, pimpinlah kami dalam seluruh kebenaran-Mu. Hari semakin gelap, kami tidak tahu Tuhan, jangan sampai hari Tuhan seperti pencuri dan kami tidak siap Tuhan. Tolong siapkan kami menjadi orang-orang yang dibenarkan terus-menerus oleh firman-Mu Tuhan, sehingga firman Tuhan menjadi kepuasan kami, menjadi kegemaran kami setiap hari. Dan disitulah letak kekuatan Allah yang akan memelihara kami dari penyesatan, dari menjadi serupa dengan dunia dan dihukum bersama dengan dunia. Tapi kami akan menjadi orang benar-Mu Tuhan, yang akan mengerti segala sesuatu, yang akan dipimpin kepada seluruh kebenaran, yang tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Tolonglah kami Bapa untuk selalu mencari Engkau dan melakukan segalanya karena Engkau dan untuk-Mu, supaya damai sejahtera Allah yang melebihi akal akan mengawali hati dan pikiran kami di new normal ini atau di masa-masa berikutnya yang kami belum tahu. Terima kasih Bapak. Saudaraku, biarlah kita akan menerima dengan rasa syukur yang sangat besar bahwa Allah selalu kaya dengan rahmat, bahwa kasih sayang Yesus itu lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari gunung-gunung, lebih luas dari samudra. Dan kasih Yesus sebetulnya itulah yang paling nikmat. Dan biarlah Roh Kudus akan memimpin kita untuk selalu bersama dengan Tuhan, untuk menjadikan Tuhan sang penghibur, menjadikan Tuhan sang pembawa nikmat dalam hidup ini, yang akan mendatangkan damai sejahtera, kenyamanan yang dapat dialirkan kepada banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati.